kamu bisa melakukan apa saja sesuka hatimu, tapi hidupmu yang tidak tergantung apapun, engkau cukup dengan dirimu sendiri. Cuma ini berat. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Katanya malam ini sudah nyampe sesi ke 200. Ya sudah lumayan banyak. Kalau dikali 2 jam berarti ngaji ini sudah 400 jam. Ya luar biasa, 400 jam itu kalau dianggap hari dibagi 24 sekitar 16. Berarti 16 hari ngomong filsafat terus. Kalau mbok puter rekamannya itu bisa setengah bulan baru habis sesi pertama sampai sesi terakhir. Itu kalau ngomong kuantitas. Kalau ngomong kualitas mungkin ceritanya beda lagi. Karena sudah berseri-seri, mungkin ada yang dari semula tidak kenal jadi kenal, dari semula tidak suka jadi suka. Tapi percayalah, yang tidak suka juga pasti masih sangat banyak. Orang yang benci filsafat juga masih sangat banyak. Kebanyakan kadang-kadang bukan karena mereka ngerti filsafat, cuma karena namanya filsafat. Nama filsafat itu kan agak angker, agak ngeri-ngeri gimana gitu. Cuma ya kalau orang takut hanya gara-gara nama, itu sama dengan kamu ngelarang orang jangan makan oseng-oseng mercon nanti meledak. Jangan makan rondo royal nanti kamu tergoda loh. Jangan. Itu kan kalau takut hanya gara-gara nama, maka orang setuju atau tidak setuju itu boleh, tapi sebaiknya karena sudah ngerti. Hari ini banyak orang yang tidak setuju atau setuju padahal belum ngerti. Itu kemarin yang jadi sumber lahirnya post-truth. Oke, bulan ini kita ganti sesi. Sesi bulan ini adalah tentang manusia alternatif. Saya tidak tahu itu istilahnya baku apa enggak, manusia alternatif itu. Cuma memang tokoh-tokoh yang kita angkat di bulan ini adalah tokoh-tokoh yang tidak hanyut oleh logika umum. Tokoh-tokoh yang gaya mikir dan gaya hidupnya beda sama orang biasa kayak kita. Makanya harus siap-siap untuk bulan ini banyak hal yang mungkin ngagetin. Ada orang mikir dan hidup semacam itu. Dan rumusnya tetap sama seperti bolak-balik saya bilang. Gagasan-gagasan filsafat dari siapapun, itu ya kamu dengarkan, kamu pahami, kamu cerna. Pasti tidak semuanya baik. Atau seandainya semuanya baik, tidak semuanya relevan. Yang tidak cocok sama hidupnya juga banyak. Maka harus kritis. Kita sudah banyak ngomong sesi kritis. Nanti kita ketemu Diogenes, kemudian minggu depan kita ketemu Nasruddin, kemudian minggu depannya ketemu Blavatsky, dan terakhir ketemu Sosrokartono. Ini orang-orang yang alternatif semua. Mikirnya tidak sama kayak yang lain. Oke, bismillah, kita mulai. Tokoh pertama kita ini harusnya dulu masuk sesi filsafat Yunani kuno bagian sinisisme.
Cuma sinisisme saya lupa dulu. Akhirnya nggak sampai, apa karena saya berhalangan, apa saya sakit, saya lupa. Akhirnya saya bawa ke sini. Sebenarnya manusia-manusia alternatif itu banyak. Bulan ini 4 yang saya angkat, kapan-kapan kita angkat lagi. Diogenes ini aslinya dari Sinop. Sinop itu Turki. Ya, meskipun dia cucu muridnya Sokrates. Jadi Sinop itu Turki bagian selatan. Daerah pelabuhan dekat Laut Hitam. Nanti dalam sejarah ada terkenal sekali Battle of Sinop. Perang Sinop. Oke, cuma Diogenes ini ya Sinop kuno. Karena Diogenes ini sekitar 430-an sebelum Masehi. Jadi 4 abad sebelum Masehi. Kalau Sokrates kan sekitar 6 abad sebelum Masehi. Jadi sudah sangat tua. Peradaban, saya tidak tahu itu bareng sama Nabi siapa. Dan tidak usah ditanya Diogenes ini muslim apa enggak. Ya, nanti kamu tanya. Ya, karena Islam belum datang ya, kategori muslim kafir belum masuk. Atau kalau mau anggap kafir ya jangan dilanjutkan ngaji Diogenes. Jangan-jangan nanti kamu sesat. Diogenes kalau bagi yang suka, yang mengkaji, itu hidupnya hidup asketis. Banyak yang melevelkan dia, ya gaya-gayanya kayak Yesus, kayak Buddha. Orang yang menghindar dari dunia ramai. Bedanya dengan tokoh-tokoh alim dari agama-agama tadi, Diogenes ini uraan. Jadi sakkarepe dhewe. Cuma cerdas. Uraannya bukan uraan yang liar, yang tidak terkontrol. Tapi uraan yang terstruktur. Apa ya uraan terstruktur itu? Jadi uraan yang semua kata-kata, semua perilakunya itu tidak ngawur. Orang bisa menggali makna dari situ. Dan dia tidak banyak punya gagasan-gagasan original. Kalau ingin tanya gagasannya apa, sejarah hidupnya. Makanya banyak pelajaran dari Diogenes itu lewat anekdot-anekdot. Cerita tentang Diogenes itu ditulis oleh seorang sejarawan ahli biografi yang namanya Diogenes juga. Kalau ini namanya Diogenes, biasanya disebut Diogenes de Sinop. Yang nulis sejarahnya namanya Diogenes Laertius. Kalau Diogenes Laertius ini sejarawan yang nulis biografi para filosof kuno. Nah, yang dikenal itu Diogenes yang ini, Diogenes Sinop. Diogenes Sinop ini tokoh biasanya masuk kategori Yunani kuno, era-era zaman berkuasanya Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great. Itu Diogenes. Dia ini dari Sinop pindah ke Athena karena diusir. Bapaknya kalau hari ini mungkin ketahuan bikin uang palsu. Kriminal ya. Terus dia sama keluarganya diusir. Setelah itu dia berguru ke muridnya Sokrates namanya Aristippus. Cuma nanti dia mengkritik gurunya. Katanya Diogenes, "Alah, guruku ini pikiran-pikirannya luar biasa bagus, tapi cuma ngomong, nggak dipraktekkan." Nah, kamu boleh ngeritik saya gitu juga. Karena saya ngomongnya kan paling banyak, seminggu sekali 2 jam. Itu omongnya apik-apik, cuma nggak dipraktekkan.
Tidak ada gunanya. Dan Diogenes langsung praktek. Bagi dia ya kebajikan itu terutama tidak untuk diceramahkan, tapi untuk dijalankan. Maka dia praktek hidup, kalau bahasa agama-agama namanya asketis. Menjauh dari dunia, nanti kita pelajari dikit-dikit. Gaya hidupnya yang banyak menginspirasi aliran-aliran selanjutnya, yang sangat jelas terpengaruh oleh aliran sinismenya Diogenes itu aliran stoikisme. Kita sudah pernah ngaji itu. Sebenarnya harusnya sinisisme ini dulu, baru stoicisme. Yang baru ikut ngaji filsafat ini mesti istilah-istilahnya asing semua di telinga. Tidak apa-apa, yang penting pernah dengar itu sudah pahala. Ya, oke. Jadi dia hidup di era itu. Kalau hari ini mungkin kamu menyebut kasarnya dia hidup gelandangan, menggelandang. Cuma dia sangat dihormati oleh masyarakat Athena. Kalau ngomong ceplas-ceplos, ndak takut apapun, sampai neng ngarepe Alexander the Great pun dia berani ngomong sakarepe dhewe. Berani ngomong sesuka hatinya. Cuma dihormati oleh orang Athena. Tidak ada yang berani ganggu. Jadi mungkin hari ini kamu menyebutnya, kalau zaman sekarang mungkin kayak wali gitu ya. Wali-wali jadab yang tidak kelihatan. Orang menghargai dia tapi hidupnya sesuka hati. Nanti Diogenes dan kawan-kawan ini melahirkan aliran dalam filsafat namanya sinisisme, yang sampai hari ini mungkin menjadi sejenis cara berpikir. Meskipun istilah sinis itu definisinya jauh antara dulu dan sekarang. Kalau sinis itu kan mungkin satu konotasi, satu pemahaman hari ini sama nyinyir. Jadi ngomong yang menyakiti orang lain. Bedanya sama dulu, kalau dulu sinisnya itu kritis, masuk akal, rasional, melahirkan gagasan-gagasan besar. Kalau hari ini sinisnya itu tinggal menyakitinya saja. Nanti di belakang kita lihat bedanya apa sinis dulu sama sinis sekarang. Cuma jangan salah, sinis itu dari bahasa Latin cynicus, yang itu terjemahan serapan dari bahasa Yunani kinikos, yang artinya anjing. Basa Jawane asu. Iya, jadi kalau kamu ingin tahu filosofi, jangan salah. Berarti besok kalau kamu misuh-misuh itu ada filosofinya. Jadi malam ini kita belajar filsafat anjing. Karena kinikos itu artinya seperti anjing. Jadi, dan memang Diogenes gelarnya adalah si anjing. Nah, tak jawab kok kuasar terus malam ini, mesuh terus. Ya. Sekarang kan bahkan anjingnya sudah hilang. Kamu kalau komentar kan ganti anjay, ganteng, anjir, kacang, apa? Kalau kamu komen itu isinya kan gitu-gitu. Oke. Sinis itu cara menjalani hidup pertama-tama, bukan cara berpikir. Meskipun include di situ cara berpikir. Pilarnya 3. Yang pertama apatheia, yang kedua paresia, yang ketiga anaidea. Bahasa Yunani semua. Apatheia itu nanti kalau diserap bahasa Indonesia jadi apatis. Cuma kata-kata apatis dalam bahasa Indonesia konotasinya jelek. Padahal tidak selalu jelek. Apatheia itu secara letterlek berarti ketidakberubahan atau keheningan atau situasi tidak terpengaruh
Apakah itu oleh penderitaan, rasa sakit, kesedihan, hal-hal duniawi, pokoknya sejenis itu. Jadi kondisi yang sudah mantap, yang mungkin kalau agama dekat sama istiqomah, sudah tidak goyang lagi. Itu apatheia. Tidak ketipu lagi sama dunia. Tidak jatuh cinta lagi sama kenikmatan indrawi. Itu ciri apatheia. Jadi orang mensinisi masyarakat yang masih tertipu, itu namanya apatheia. Orang yang sudah mantep itu kan ketawa lihat yang masih labil. Nah, itu orang yang mantep ini namanya apatheia. Itu pilar pertama sini. Jadi sebelum sini harus mantep dulu. Orang harusnya tidak mensinisi sebelum dia mantap. Pribadinya mantap, kediriannya. Yang kedua, kalau sudah apatheia, baru dia berani parhesia. Parhesia itu tidak takut, tidak malu kalau ngomong apapun yang dianggap benar. Itu kondisi kedua. Makanya sering menyakitkan. Karena kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Kan ada ceritanya sufi yang menghadap seorang raja. Yang satu ketika raja ini minta, "Mbok sufi, saya kasihlah nasihat hikmah kebenaran." Katanya sufi, "Janganlah, kalau saya ngomong kebenaran, telinga sampean tidak akan kuat mendengarnya." "Tidak apa-apalah. Ya kalau gitu besok siang saya ngomong kebenaran, saya akan datang lagi ke istana." "Oh baik kalau gitu, pangeran-pangeran, pejabat-pejabat saya suruh ngumpul biar mendengarkan kebenaran." Begitu besoknya sufinya datang ke istana, "Ayo sekarang kebenarannya apa? Kita ingin mendengarkan." Katanya sufi, "Sampean raja akan mati. Pangeran-pangeran ini juga akan mati. Pejabat-pejabat ini ya mati kabeh." Itu kan rajane terus ngamuk, "Kurang ajar, kamu disuruh ngasih kebenaran malah mengutuk." Katanya sufinya, "Loh, yang ngutuk siapa? Sampean kan nanti juga mati. Pangeran-pangeran ini juga mati semua." Tapi kan menyakitkan. Makanya rajane tidak kuat. Sama kata-katanya sufi tadi kan, kamu tidak akan kuat mendengarnya. Nah, orang yang mampu ngomong kebenaran, tidak malu, berani dalam situasi apapun, itu dia punya kualifikasi parhesia. Itu ciri kedua dalam sinisisme, pilar kedua. Kalau sudah dirimu mantap, kamu akan berani. Kalau masih ada takutnya, masih ada malu-malu secara sosial yang tidak proporsional, itu berarti masih ada pamrih, masih tergantung macam-macam. Masih ada yang dipertimbangkan selain kebenarannya. Berarti belum mantap, masih labil. Tidak bisa parhesia. Kalau sudah berani ngomong parhesia, nanti masuk ke yang ketiga. Ke yang ketiga, anaidea. Kalau tadi kan cuma ngomong. Kalau ini melakukan juga. Kalau menurutmu masyarakat itu keliru dan kamu merasa dirimu benar, kamu ngomong berani dan menjalankan yang beda dengan orang lain juga berani. Itu anaidea. Dan hanya pemberani yang bisa. Tidak gampang. Yang lain mewajibkan sekolah, kuliah, yang ini tidak wajib. Siapa yang bilang? Cari ilmu wajib, tapi sekolah, kuliah tidak. Oh, itu kan alternatif. Jadi berani melakukan yang berbeda dengan orang lain. Ini dia nyampe makom namanya anaidea. Kalau ngomongnya namanya parhesia. Cuma bekal untuk itu namanya apatheia. Nah, mantapkan dirimu dulu, baru nanti kamu boleh dan berani ngomong dan bertindak sesuai yang kamu anggap benar. Kalau kamu sendiri belum mantap, ya tidak bisa.
Kamu untuk ngomong bebas atau bertindak bebas. Itulah sinikisme. Makanya orang sinis itu bebas. Dia mandiri, baik mandiri untuk bertindak, mandiri untuk berkata-kata, dan hidupnya sendiri mandiri. Ciri utamanya mandiri. Makanya itu ada 3 kebebasan. Kebebasan hidup, kebebasan bertindak, kebebasan bicara. Itulah orang sinis. Jauh dengan hari ini ketika kamu ngomong sinis. Apalagi nyinyir. Itu istilah paling bikin gatel di telinga. Jadi dalam sinisisme ada 3 kebebasan. Yang pertama, kebebasan diri atau kemandirian. Swasembada kemandirian itu. Jadi kemandirian itu maksudnya kamu tidak butuh apapun di luar dirimu. Kamu sudah cukup dengan dirimu hari ini sekarang. Itu mandiri. Kalau kamu masih tergantung, masih butuh dengan yang di luar dirimu, kamu belum mandiri sebenarnya. Zaman dulu Orde Baru itu sudah siap-siap mau mandiri. Mau tinggal landas. Cuma nggak jadi. Zaman itu. Saya tidak tahu Indonesia sekarang sudah mandiri apa belum. Sudah. Dulu terkenal sekali istilah swasembada. Swasembada itu berarti bisa mencukupi dirinya sendiri, tidak butuh yang lain. Kalau dirimu sudah merasa bahwa aku cukup dengan diriku sendiri, orang lain tidak butuh, kamu sudah nyampe ke level kedirian tertinggi. Kalau dalam dunia tasawuf, kamu sudah sangat dekat dengan Allah. Kalau agama kan nyuruhnya Allahus Somad. Hanya Allah tempat kita bergantung. Itu berarti apa? Kamu tidak boleh butuh apapun selain Allah. Kalau masih ada yang nyantol dalam hidupmu yang bukan Allah, itu alamat kamu belum mandiri. Makanya dulu waktu kita ngaji kebebasan Ibnu Arabi, hurriyah, kebebasan itu makom yang tinggi. Jadi hiduplah yang bebas. Hidup bebas itu ternyata bukan kamu bisa melakukan apa saja sesuka hatimu, tapi hidupmu yang tidak tergantung apapun, engkau cukup dengan dirimu sendiri. Itulah kebebasan. Cuma ini berat. Kalau sekedar kamu boleh melakukan apapun, itu gampang. Kalau tidak percaya, kamu nanti pulang masuk kamar, pengen melakukan apa saja kan bisa. Kamu mau nyopot baju, mau joget-joget, mau banting-banting, tidak ada masalah. Bisa, ternyata gampang. Yang susah itu membuat dirimu tidak terikat oleh apapun di luar dirimu. Membuat dirimu swasembada. Aku cukup dengan aku. Tidak butuh yang lain. Aku bahagia, aku sedih, aku gembira. Itu cukup dengan aku sendiri. Tidak karena yang lain. Itu kalau kamu nyampe level ini, kamu ada di level tasawuf yang tinggi. Namanya hurriyah. Jadi sinisisme ternyata ya nyambung-nyambung sidik sama tasawuf. Oke, pilarnya ternyata kemandirian. Yang kedua itu. Nah, kalau ingin tahu gambaran hidupnya Diogenes itu, dia hidupnya tidak di rumah, biasanya tidur di kuil atau dia punya gendong bekasnya anggur, namanya Pitos. Dia hidupnya di situ. Dan ya karena hidup gelandang di kota, dia dekat sama anjing-anjing. Makanya dia dipanggil si anjing. Tidak apa-apa ya, di masjid gambarnya tidak pakai baju. Ya untung cowok. Sudah lama kita tidak ketemu filosof perempuan. Nanti kita angkat lagi. Jadi cuma tidak pakai gambar. Nah,
Siapa Diogenes ini, makannya dia minta-minta. Atau kalau nggak ada yang ngasih ya sudah. Cuma setiap kali dikasih orang lain, dia tanya, apa cuma saya yang dikasih makan hari ini? Kalau bisa jangan cuma saya, atau jangan saya yang terakhir. Itu katanya Diogenes. Dan rumus hidupnya itu, we have complicated every simple gift of God. Penyakit kita apa katanya Diogenes? Kita itu membuat rumit, membuat ruwet anugerah Tuhan dalam hidup kita yang sebenarnya simple. Makan itu simple, ada makanan kamu lapar terus makan. Tapi begitu ketemu manusia, ada teknologi makan, ada teori makan, ada produksi makan, ada jadi ruwet luar biasa. Ada saling memakan, ada menghisap, ada macam-macam. Ya kan? Ada teknologi gelas, ada tutup, ada kaca dipakai untuk piring, terus piringnya pecah sehingga kena kaki berdarah. Karena berdarah butuh obat merah perlu hidup ini jadi ruwet, padahal urusannya ya cuma makan. Saya agak susah kalau makan diundang orang-orang besar. Aturannya kan agak jelimet itu, duduknya ditata. Tak pikir itu sapu tangan untuk usap, kalau habis itu ternyata ditaruh di bangku. Ada yang ditaruh di sini. Saya berapa kali diajak makan orang-orang penting, sumpek dewe aku. Ya. Menunya nggak bisa ngambil sebanyak mungkin. Kita biasanya makan kan nasi itu, makannya sidik terus dia. Nggak enak, mau makan aja tinggal simpel aja, jadi serumit itu. Itu makan, belum lagi tidur. Tidur aja oleh manusia kan sekarang ada baju tidur khusus. Padahal kamu kemana-mana nggak pernah ganti baju. Ada baju khusus untuk tidur. Ada dipan. Itu pun tidak cukup selimut. Masih ada bed cover. Masih ada spray. Masih ada rumitnya teknologi tidur itu. Bantal aja ada bantal jenis A, B, C, D. Hidup jadi kompleks. Jadi rumit. We have complicated every simple gift of God. Coba kamu cermati ya. Hal-hal simple dalam hidup yang jadi ruwet. Maka Diogenes tidak suka yang gitu-gitu. Ada cerita Diogenes itu barangnya cuma satu, yaitu cangkir untuk minum. Satu ketika dia lihat anak gelandangan minumnya pakai tangan. Loh, pakai tangan ternyata bisa gitu, ngapain aku punya cangkir? Terus cangkirnya dibuang. Ya kan? Loh, mungkin pertimbangannya Diogenes, aku punya cangkir terus sebagian hidupku ada porsi untuk nyimpen cangkir, naruh cangkir pada tempatnya, nyuci cangkir biar selalu bersih, ngentak-ngentak waktu. Ternyata pakai tangan aja bisa kok. Nah itu rumus dari Diogenes. Mbok ojo ruwet-ruwet. Hidup ini, we have complicated every simple gift of God. Semua bidang hidup sekarang ada kode etiknya masing-masing. Jalan aja diatur sekarang. Apalagi jalan yang sopan, jalan yang tidak sopan, ada rumusnya. Rambut juga diatur. Apalagi yang nggak diatur, semua diatur. Pakaian juga diatur dan macam-macam. Katanya Diogenes itu mempersulit diri sendiri. Ternyata peradaban manusia itu rumusnya adalah membuat rumit hal-hal yang simpel. Padahal dia hidup gelandang, tidur sak-sake, macam-macam itu yo sehat, seger gitu kan, gagah. Hidupnya dikelilingi anjing-anjing. Nah itu Diogenes. Maka ada beberapa rumusan dari Diogenes. Gimana caranya hidup yang baik? Hidup yang baik itu hidup yang alamiah.
Ternyata peradaban manusia hari ini adalah peradaban yang menjauhkan manusia dari hal-hal yang alami. Adat istiadat, budaya, itu bikinan manusia, membuat ruwet hidup manusia, yang itu dibikin oleh manusia dengan rumus cari enak. Orang bikin baju, orang bikin dipan untuk tidur, orang bikin cangkir. Itu kan kriteria bikinnya pertama itu kan nyari enak, nyari nyaman. Ternyata hasilnya malah bikin ruwet. Sudah ndak alami, malah bikin ruwet. Maka hidup ini katanya Diogenes pakai standar yang alamiah. Yang alamiah itu gimana? Yang minimal. Bahkan dalam tanda petik itu sebenarnya tanpa masyarakat. Tanpa masyarakat itu tanpa sibuk diatur-atur oleh adat istiadat budaya yang hanya bikin ruwet. Makanya tokoh hari ini kita sebut manusia alternatif. Nggak gampang hidup kayak gini. Kamu mungkin masih belum bisa. Jangankan ninggal tidur enak, ninggal dipan, ninggal kasur. Kamu ninggal HP aja yang nggak terlalu penting kan nggak kuat sekarang. Nggak bisa. Jadi kita semakin tidak alami. Apakah itu secara sosial, secara politik, secara budaya. Dulu secara sosial kita akrab sama orang lain, face to face, ketemu, tidak butuh apa-apa. Sekarang mau menyapa saja mahal, butuh HP, harus bayar pakai kuota. Padahal kos-kosannya sebelah kamar aja deket. Tapi kan dadak kamu WA, butuh internet, butuh kuota, bayar. Barang simple jadi ruwet. Kita tidak alamiah lagi. Dan kehilangan kemampuan-kemampuan naluriah yang alami. Sekarang kita kalau ingin tahu suhunya kira-kira berapa, butuh termometer. Dulu simbah-simbah kita itu pintar membaca alam itu. Oh ini sudah waktunya mau kemarau, oh ini sudah waktunya musim hujan, oh ini sudah kalau hawanya kayak gini ini sudah bisa ngerti. Oh kalau ada burung anu lewat itu bisa membaca secara luar biasa lingkungan sekeliling. Tapi kita tidak bisa sekarang. Kenapa? Kita jadi manja. Kita banyak tergantung oleh peradaban-peradaban, produk-produk budaya yang tujuannya semula mengenakkan kita, tapi hasil akhirnya membuat kita ruwet, tidak alami. Nah itu tantangan dari Diogenes. Berani nggak meninggalkan itu semua? Ayo hidup yang alami. Ada yang tanya ke Diogenes, kira-kira hidup alami itu contohnya apa? Secara insting nomor 1 binatang. Binatang itu alami. Tidak ada binatang kok post-truth itu tidak ada. Binatang itu lapar ya lapar, suka ya suka, mau ya mau, ndak ya ndak. Yang kedua manusia primitif, itu masih lurus, masih lugu. Kemudian peradaban-peradaban dalam tanda petik mungkin barbar. Itu masih alami. Kalau hari ini mungkin masyarakat-masyarakat pedalaman yang belum tersentuh banyak oleh adat, oleh kebudayaan. Jadi back to nature, kembali jadi manusia yang alamiah. Manusia yang jadi manusia. Karena banyak manusia yang sekarang tidak jadi manusia. Ada cerita satu ketika Diogenes ini membawa lampu siang-siang ke pasar. Sambil teriak-teriak, aku mencari manusia. Jadi itu sindiran luar biasa. Bagi Diogenes kita ini sudah bukan manusia hari ini. Mungkin mesin, mungkin apa lagi, robot, mungkin. Jadi kita tidak manusiawi lagi. Apa yang membuat kita tidak manusiawi? Ambisi sebenarnya. Jadi Diogenes ini dikenal sangat berambisi untuk tidak berambisi.
Ayo, susah ya belajar filsafat itu. Mari kita berambisi untuk tidak punya ambisi apa-apa. Yang bikin kita tidak manusiawi itu sebagian besar adalah ambisi kita. Ingin jadi ini, ingin jadi itu, ingin dilihat sebagai ini, ingin dicitrakan sebagai itu, ingin mencapai ini, ingin mencapai itu. Akhirnya kadang-kadang yang jadi korban sisi manusiawi kita. Kalau kita kehilangan sisi manusiawi, ya kita tidak manusia lagi. Makanya Diogenes mencari-cari, mana ya yang manusia itu? I am looking for a human. Aku tidak lihat manusia di mana-mana. Ini mirip kayak dulu waktu kita ngaji Ki Ageng Suryo Mentara. Jadi pingin golek uang, tidak ketemu uang. Jadi ketemunya yang semua ambisius. Kalau pakai istilahnya Ghazali yang bahimiyah sama sabuiyah. Jadi manusia yang wajahnya semua jadi binatang. Ada yang kayak harimau, ada yang kayak kambing, ada yang kayak sapi. Kita membinatang semua. Karena apa? Karena ambisi. Kita kehilangan sisi-sisi kemanusiaan. I am looking for a human. Aku nyari manusia sekarang. Yang hadir sebanyak ini di masjid mungkin saya tidak tahu berapa yang sudah jadi manusia. Yang alami, natural. Tidak terkontaminasi apa-apa. Itu susahnya luar biasa. Karena begitu kamu sekolah, masuk SD misalnya, kamu diajari macam-macam yang kadang-kadang menjauhkanmu dari kualifikasi sebagai manusia yang alami. Maka itu Diogenes muter-muter di kota. I am looking for a human. Aku mencari manusia.